Hey ho Pop Gengs, adegan akrobatik adalah salah satu elemen yang dibutuhin untuk bangun intensi, terutama untuk film bergenre laga, fantasi hingga superhero, dan subgenre turunannya yang gak bisa lepas dari aksi-aksi menegangkan. Lalu gimana cara para kru ini bikin adegan semacam ini? Buat kamu Pop Gengs yang penasaran, gak usah was-was karena aku udah rangkum proses produksi di balik layarnya dalam video kali ini. Jadi tanpa tunggu lama-lama, nanti lama-lama, kita langsung aja meluncur ke TKP. Nah, untuk pembahasan awal, kita bakal mulai dari salah satu adegan pertarungan di Game of Thrones, di mana sorotannya gunain teknik yang disebut dengan facial motion capture. Ini adalah metode pengambilan gambar yang bisa dibilang lumayan maju, karena udah gunain teknologi digital sekelas motion capture. Jadi, pemeran pengganti yang lagi beraksi tinggal direkam secara terpisah. Terus, wajah pemeran asli yang acting depan green screen bakal digabungin dalam frame selama proses produksi. Ini metode yang kepake juga dalam adegan kejar-kejaran di Venom Let There Be Carnage, di mana pemeran pengganti ngelakuin aksi lompatan pakai motor, terus pemeran aslinya direkam dalam studio pakai peralatan yang serba aman. Cuman, metode facial motion capture ini meski canggih, tentu punya kelemahan. Karena mereka gunain beberapa peralatan khusus kan, jadi biaya produksinya pasti lebih tinggi. Makanya buat ngurangin biaya, beberapa film masih gunain metode lama yang disebut dengan Texas Switch. Untuk beberapa jenis adegan laga seperti berantem dan kejar-kejaran, meski secara teknis caranya itu lebih ribet, karena butuh pengalih seperti penghalang atau fokus sorotan yang mesti ke tempat lain. Terus mesti ada pertukaran yang rutin antara aktor dan stunt double selama ngambil gambar. Kayak yang dilakuin pemeran pengganti Black Widow dengan pemeran aslinya Scarlett Johansson selama syuting film-film MCU. Atau yang dilakuin aktor Michael Cera dalam film Scott Pilgrim dengan pemeran penggantinya di adegan nerjang kaca jendela. Sama yang dilakuin aktor Simon Pegg dalam film Hot Fuzz sewaktu adegan halang rintang. Tentu saja, seperti metode sebelumnya, Texas Switch punya kelemahan juga, terutama dari sisi keamanan. Makanya ada teknis lain yang juga gunain teknologi CGI, terus berbasis green screen. Tapi nggak perlu nempatin pemeran pengganti dalam posisi beresiko kayak dua trik sebelumnya ya. Nama metodenya adalah tuning fork, yang sesuai sebutannya, trik yang satu ini gunain alat kendali gerak berbentuk garpu tala buat ngatur gerakan aktor dalam adegan surreal, kayak gerakan salto slow motion di film Doctor Strange, adegan berantem Superman vs Flash di Justice League, manuver renang akrobatik di film Aquaman. Biasanya sih untuk penggunaan tuning fork ini, gerakannya diatur sama om-om kru yang pakai kostum berwarna hijau atau biru. Cuman, belakangan udah ada tuning fork model terbaru yang semua gerakannya diatur lewat komputer dan sepenuhnya gunain robot. Sayangnya, meski trik yang satu ini udah kece gila, penggunaannya bisa dibilang masih terbatas. Dan belum bisa nyamain penggunaan metode ratchet pull yang lebih luas, karena dengan bahan utama seperti hardness dan kawat. Penerapannya bisa ke berbagai adegan, mulai dari efek hempasan dalam pertarungan kayak di Captain America Civil War, sama di film Avatar yang arahan James Cameron. Terus bisa jadi pengaman kayak waktu Angelina Jolie jalan di tepi gedung dalam film Salt. Dan waktu Tom Cruise manjat Burj Khalifa di Mission Impossible. Sampai berbagai model adegan lompat-lompatan dari ketinggian, kayak yang muncul di film Atomic Blonde, terus di film Venom, bahkan di film Stuber yang pas adegannya Babang Iko Uwais kabur dari Bautista. Ya, kabel atau kawat emang salah satu item yang paling sering digunain dalam adegan aksi. Bahkan untuk trik lain seperti magic carpet, ini sih aslinya metode pengambilan gambar buat adegan lari-larian. Mulai dari yang temponya pelan kayak di adegan film Army of the Thieves, sampai yang temponya kenceng macam Quicksilver di X-Men Day of Future Past. Biasanya sih trik yang satu ini ngandelin semacam treadmill seperti yang bisa kamu lihat tadi. Terus kadang gunain kipas juga untuk nambahin efek kecepatan. Cuman dalam beberapa kasus kadang trik ini gunain kabel yang terhubung sama katrol. Dan posisi pemeran bakal kegantung di situ sambil bergerak ngikutin rentangan kabel. Sedangkan dalam adegan kejar-kejaran yang gunain mobil, alat yang digunain itu beda lagi nih, namanya car rigs. Ini adalah set kamera yang dipasangin ke kendaraan dalam 3 model. Pertama yang kepasang langsung di kendaraan yang lagi jalan kayak di film Wanted sama di film Baby Driver. Lalu di model yang kedua, terpasang di kendaraan lain yang ngangkut kendaraan dalam frame, seperti di film Ford versus Ferrari.
Dan model terakhir terpasang di kendaraan lain yang dan ngerekam pergerakan kendaraan dalam frame dari sisi lain kayak film di Mad Max. Tapi tetap aja nggak semua trik dalam pembuatan adegan akrobatik merupakan langkah protektif yang bersifat pencegahan. Ada juga yang sifatnya kuratif, kayak metode exploding glass yang sesuai namanya. Trik ini dimaksudkan buat adegan di mana para pemeran ngehantam kaca, kayak yang bisa kamu lihat di adegan film Headshot dan di film laga Hong Kong macam Polistory. Nah, untuk teknisnya, adegan semacam ini biasanya gunain properti yang dibuat khusus, dari kaca rentan dengan pecahan yang kecil banget, ampe nggak bisa bikin siapapun luka pas kena. Cuman, meski nih propertinya aman, bukan berarti nggak perlu ada persiapan loh ya. Dalam kasus adegan yang lebih ekstrim, apalagi gunain api, kayak di film laga sekelas Ong Bak atau film kolosal semacam Game of Thrones, There is a bit of mental preparation goes into these things, but resiko kecelakaan itu bakal tetap ada. Makanya kudu geladi dulu sebelum ngambil gambar, biar nanti semua kru udah siap kalau ada kejadian yang gak diinginkan. Terus biar lebih safety, para pemeran juga mesti olesin cairan pelindung ke kostum utama. Ama, gunain pakaian tahan api di lapisan terdalam kostum, yang udah dipastiin resistensinya terhadap panas, lewat berbagai uji coba yang mendalam. Nah, kalau udah kayak gitu, baru deh semua kru yang terlibat dalam produksi bisa dibilang ngejalanin proses syuting beresiko kayak gini dengan lebih siap.